Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia dengan NIM 33124210205 berasal dari kelompok 1. Next slide. Nah, di sini saya akan mengangkat tema yaitu keterkaitan fasilitas belajar terhadap efektivitas pembelajaran. Dengan judul Peranan Fasilitas Belajar terhadap Efektivitas Pembelajaran Kuliah di Universitas Negeri Semarang. Kemudian di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran di Universitas Negeri Semarang. Yang pertama ada, apa saja fasilitas belajar yang tersedia di UNES dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran kuliah? Pertanyaan kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap fasilitas belajar yang tersedia di UNES dan apakah persepsi tersebut mempengaruhi efektivitas pembelajaran kuliah? Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana peran dosen dalam memanfaatkan fasilitas belajar yang tersedia di UNES untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kuliah? Kemudian, hasil observasi yang kelompok kami lakukan ada beberapa fakultas. Yang pertama dari Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK, identitas narasumber bernama Vicky Tri Firmansyah, jurusan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Hasil wawancara yang dapat kita simpulkan yang pertama ada fasilitas belajar di UNES, khususnya di FIK, sangat lengkap, termasuk lapangan, laboratorium olahraga, serta alat-alat yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang kedua ada persepsi mahasiswa terhadap fasilitas di UNES cenderung positif, dan penggunaan teknologi semakin mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada dosen di FIK tampak aktif dalam memanfaatkan fasilitas belajar yang ada untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian, yang kedua ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, identitas narasumber Afta Dia Ulhaq, jurusan Matematika Murni. Hasil wawancara yang dapat saya simpulkan, yang pertama ada fasilitas belajar di UNES mencakup kursi, pendingin ruangan, papan tulis, proyektor, dan TV yang memiliki dampak positif terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua ada persepsi mahasiswa dapat bervariasi, tetapi fasilitas yang tersedia menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, dosen di FMIPA diharapkan untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian ada dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, identitas narasumber Muhammad Umar Baharudin Abdullah, jurusan Psikologi. Hasil wawancara yang pertama, fasilitas belajar termasuk perpustakaan, laboratorium komputer, dan ruangan kelas yang mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dan dosen mengakui adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan fasilitas dan ketersediaan yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, ada dosen berperan sebagai mediator untuk mengadvokasi perbaikan fasilitas belajar. Kemudian ada dari Fakultas Bahasa dan Seni, identitas narasumber adalah Isnarindiani, berasal dari jurusan Sastra Indonesia. Hasil wawancara, yang pertama, UNES menyediakan berbagai fasilitas belajar, termasuk perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah, auditorium, dan fasilitas teknologi informasi lainnya. Yang kedua, persepsi mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas fasilitas, pelayanan, dan dukungan staf universitas. Yang ketiga, dosen memanfaatkan teknologi dan fasilitas belajar untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Kemudian ada dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP, identitas narasumber Muhammad Rais Akbar berasal dari jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Hasil wawancara yang pertama, fasilitas di FISIP mencakup perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, lab karakter, dan smart TV. Yang kedua, persepsi mahasiswa berpengaruh pada efektivitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, dosen di FISIP memanfaatkan fasilitas, terutama smart TV, dalam pembelajaran. Kemudian ada dari Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB, identitas narasumber, Anissa Nazwat Tafida, berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Hasil wawancara yang pertama, ada fasilitas belajar meliputi lab komputer, shuttle, aula, perpustakaan, Zoom, ruang rapat, dan kantin kejujuran. Yang kedua, shuttle membantu mobilitas mahasiswa, sementara Zoom digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, dosen di FEB mengoptimalkan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran.
Kemudian ada dari Fakultas Teknik. Identitas narasumber, Rafael Septaulang Lesiani, berasal dari jurusan Teknik Mesin. Hasil wawancara yang pertama yaitu fasilitas berfokus pada laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Yang kedua, persepsi mahasiswa positif, meskipun ada beberapa kekurangan dalam fasilitas. Yang ketiga, dosen memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan fasilitas laboratorium. Kemudian ada dari Fakultas Kedokteran, identitas narasumber, Faisal Syahrul Muiz, program studi kesehatan masyarakat. Hasil wawancara yang pertama, fasilitas laboratorium mendukung praktikum dan eksperimen dalam bidang kedokteran. Yang kedua, persepsi mahasiswa sangat positif terhadap fasilitas belajar. Yang ketiga, dosen di FK UNES berperan dalam pengajaran praktikum dan ujian klinis. Kemudian ada dari Fakultas Hukum, identitas narasumber Anissa Putri Cahyani, berasal dari jurusan Ilmu Hukum. Hasil wawancara yang pertama, fasilitas mencakup shuttle dan ruang kelas dengan AC, meskipun ada beberapa keterbatasan ruang kelas. Yang kedua, persepsi mahasiswa dapat bervariasi, tetapi sejauh ini fasilitas di FH cukup mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, dosen di FH UNES berusaha memberikan pengajaran yang efektif meskipun terdapat tantangan fasilitas. Kemudian, dari hasil observasi tersebut dapat saya simpulkan yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas belajar memainkan peran penting dalam efektivitas pembelajaran kuliah. Dan persepsi mahasiswa terhadap fasilitas tersebut juga berpengaruh. Dosen di berbagai fakultas berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi mahasiswa. Kemudian di sini saya akan menambahkan tanggapan terhadap hasil observasi. Tanggapan terhadap permasalahan terkait fasilitas belajar di Universitas Negeri Semarang atau UNES berkisar pada kesadaran akan peran penting fasilitas dalam efektivitas pembelajaran. Terlepas dari variasi dalam fasilitas yang tersedia di berbagai fakultas, sebagian besar narasumber dan mahasiswa menyadari dampak positif yang dapat dihasilkan oleh fasilitas yang memadai. Persepsi mahasiswa tentang fasilitas memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran mereka. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan fasilitas dan ketersediaan, seperti ruang kelas yang terkadang terbatas atau kondisi mesin yang perlu diperbaikan. Kemudian ada dalam menanggapi permasalahan ini, dosen di UNES berperan sebagai mediator yang dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan mempromosikan perbaikan fasilitas belajar kepada pihak kampus. Meskipun ada kendala dalam hal fasilitas, banyak dosen yang berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Penggunaan teknologi dalam pengajaran semakin menjadi fokus, dan beberapa dosen telah mengadopsinya dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peran mahasiswa juga penting dalam proses perbaikan fasilitas belajar. Kerjasama antara mahasiswa dan dosen untuk mengidentifikasi masalah, mengadvokasi perbaikan, dan merancang solusi bersama dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di UNES. Dengan demikian, permasalahan terkait fasilitas belajar dapat diatasi secara lebih efektif dan pengalaman pembelajaran kuliah di UNES dapat ditingkatkan terlepas dari adanya keterbatasan yang ada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.